Nih, misalkan ya nomor 1, Watashi mo yakushi desu. Saya juga murid. Lalu kalimat nomor 3, Kare mo ikimasu. Dia juga pergi. Pusing. Apa bedanya? Wakata. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Mega dari Di Mawak Buku. Apa kabar? Aku harap kalian selalu sehat, tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak, dan juga patuhi protokol COVID-19. Buat teman-teman yang masih di rumah aja, yuk kita isi waktu luang dengan membaca buku. Tapi kalau kalian masih bingung mau baca buku apa ya, nggak perlu khawatir. Kalian bisa dapatkan rekomendasi buku-buku yang menarik dari kanal YouTube Di Mawak Buku, karena teman-teman di Mawak Buku rutin untuk mereview buku-buku yang menarik. Jadi jangan sampai ketinggalan. Di subscribe kanal YouTube Di Mawak Buku, bunyikan juga loncengnya untuk notifikasi update terbaru, dan juga follow Instagramnya @dimawakbuku. Oke, hari ini aku mau ngapain? Hari ini aku mau mereview buku yang beberapa waktu yang lalu sudah aku bikinkan video untuk unboxingnya. Tapi kalau teman-teman belum sempet nih nonton video unboxingnya, kalian bisa cek di link di atas ini. Oke teman-teman, buku yang aku review hari ini adalah buku ini. Ini judulnya Kiat Sukses, Mudah dan Praktis Mencapai N5 dengan Metode Gakusudo. Gakusudo adalah program pendidikan bahasa Jepang. Jadi bener banget, ini buku panduan untuk belajar bahasa Jepang. Kenapa aku sedang belajar bahasa Jepang? Alasannya sebenarnya simple banget, sederhana banget. Itu karena aku penasaran. Aku penasaran banget mau bisa belajar, bukan mau bisa belajar, mau bisa bicara dalam bahasa Jepang. Mau dalam bahasa Indonesia aja masih suka belibet kayak tadi ya. Ini mau belajar bahasa Jepang lagi. Ya, aku penasaran banget mau bisa ngomong dalam bahasa Jepang. Walaupun aku tidak ada tuntutan untuk bisa bicara dalam bahasa Jepang secara profesional di dunia pekerjaan. Walaupun saat ini aku tengah bekerja di perusahaan Jepang, bos aku pun orang Jepang, tapi kami selalu berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Aku hanya mendengarkan percakapan bahasa Jepang itu ketika bos aku berbicara dengan salah satu rekan aku yang memang fasih banget bahasa Jepangnya. Jadi karena sering mendengar mereka berbicara dalam bahasa Jepang, aku jadi penasaran dan jadi pengen juga bisa bercakap-cakap seperti mereka gitu loh. Jadi akhirnya aku putuskan untuk belajar bahasa Jepang secara otodidak. Aku belajar dari YouTube, video-video YouTube. Lalu setelah itu aku memutuskan kenapa tidak aku beli buku panduannya supaya aku bisa lebih serius mendalami, lebih memahami seperti apa sih bahasa Jepang gitu. Akhirnya aku beli buku ini dan aku udah penasaran banget, pengen mereview buku ini, pengen belajar dari buku ini. Lalu aku akan review apakah benar buku ini cocok buat digunakan oleh mereka yang sedang belajar. Tapi ngomong-ngomong tentang bahasa asing nih ya, bahasa Jepang bukan satu-satunya bahasa asing yang aku pelajari sebenarnya. Aku memang suka mempelajari bahasa asing. Sebelum bahasa Jepang, aku sudah belajar bahasa Inggris. Aku juga belajar bahasa Italia. Kalau bahasa Inggris itu aku pelajari sejak di bangku sekolah. Mungkin sama nih kayak teman-teman juga belajar bahasa Inggris karena termasuk kurikulum di sekolah. Itu juga aku pelajari karena sebagai kurikulum di sekolah. Tapi kalau bahasa Italia, ini dia. Aku belajar bahasa Italia karena keinginan aku sendiri. Aku waktu itu suka banget sama sepak bola. Aku bermimpi pengen banget pergi ke Italia, terus pengen banget nonton sepak bola langsung di Italia, terus ngobrol dengan pemainnya, walaupun kayaknya nggak mungkin banget gitu. Tapi akhirnya aku putuskan, oke, aku pengen belajar bahasa Italia. Lalu aku ikut kursus bahasa Italia di Istituto Italiano di Cultura. Itu letaknya ada di Menteng, Jakarta. Dan pengalaman aku belajar bahasa Italia cukup menarik karena sejak hari pertama itu susah banget.
Karena guru aku orang asli Italia dan dia nggak bisa bahasa Inggris sama sekali, nggak bisa juga bahasa Indonesia sama sekali, sementara aku buta banget bahasa Italianya. Dan ini dia textbook yang kita pakai waktu itu. Ini tuh textbooknya tuh bener-bener dalam bahasa Italia, nggak ada penjelasan dalam bahasa Inggrisnya, tidak ada penjelasan dalam bahasa Indonesianya, walaupun ada gambar-gambar tapi semua tuh instruksinya, terus tata bahasanya semua tuh dalam bahasa Italia. Jadi ya mau nggak mau aku harus belajar supaya aku bisa memahami apa yang disampaikan oleh guru aku dan apa yang tengah kita bahas di buku ini juga gitu. Jadi menarik banget waktu itu bagaimana aku belajar bahasa Italia, dan aku juga menggunakan dictionary ini. Ini kamus bahasa Italia. Dan ini tuh sangat berguna banget, bagus banget. Di sini tidak hanya kosakata tapi juga ada sedikit kayak kata-kata kerjanya apa saja. Dan ini menjadi pegangan aku ketika aku akhirnya melanjutkan kuliah, melanjutkan pendidikan di Italia. Aku selalu bawa ini sebagai kayak nyawa aku gitu, karena buku yang ini aku tinggal di rumah karena terlalu besar. Lalu aku juga akhirnya memiliki buku panduan bahasa Italia lainnya. Ini dia dasar-dasar tata bahasa Italia. Ini ditulis oleh orang Indonesia dengan namanya Denny Mahludinte. Jadi ada panduannya juga dalam bahasa Indonesia, ada keterangannya dalam bahasa Indonesia. Jadi lebih memudahkan untuk mempelajari bahasa Italia secara mungkin mandiri atau bersama guru, tetapi yang benar-benar asli orang Italia tidak bisa menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Jadi sedikit membantu aku waktu itu. Jadi kalau untuk bahasa dari benua Eropa, aku fokus dengan bahasa Inggris dan juga bahasa Italia. Sekarang aku ingin menambah perbendaharaan bahasa dari benua Asia. Setelah aku memahami bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu, aku akan menambah dengan bahasa Jepang dari buku ini. Kalau aku lihat dari belakang ya, dari sinopsisnya disebutkan buku ini memberikan penjelasan yang memudahkan bagi pelajar dan dibuat khusus untuk persiapan menghadapi ujian internasional kemampuan bahasa Jepang. Dari judulnya aja disebut tuh ya, kalau ini sebagai kiat sukses, mudah dan praktis untuk mencapai level N5 atau level dasar. Benar nggak ya? Benarkah sangat memudahkan aku sebagai pelajar? Nggak tahu, aku belum belajar, aku akan mulai belajar hari ini, jadi kita buktikan saja. Sebelum aku review buku ini, aku sudah belajar bahasa Jepang otodidak melalui YouTube doang, dari video-video YouTube, lalu aku catat di notebooks ini. Jadi setiap kali aku habis nonton video YouTube, aku langsung tulis di sini. Jadi ini dia catatan-catatan aku belajar. Ini hiragana, lalu di sini kosakata-katanya, lalu misalkan ini tata bahasanya yang mudah-mudah seperti perkenalan, aku sudah pelajari. Aku pas pertama kali pengen belajar bahasa Jepang, aku pengen banget langsung bisa tata bahasanya, bisa bikin kalimat gitu. Ya dong, siapa yang nggak mau gitu kan, bisa langsung process bahasa Jepang gitu. Tapi setelah aku pikir-pikir, kok aku tidak akan merasa puas ya kalau aku bisa bicara tapi aku nggak bisa nulis atau baca. Jadi aku memutuskan sebelum aku mulai untuk masuk ke tata bahasa, aku harus mempelajari setidaknya satu dari karakter penulisannya, dan akhirnya aku putuskan untuk mempelajari hiragana. Itu yang menurut aku basic dan juga mudah. Oke teman-teman, aku siap untuk belajar bahasa Jepang pola kalimat pertama untuk level N5 dari buku ini. Pertama itu adalah pola kalimat positif dengan wa plus des, yaitu subjek plus wa plus keterangan plus des. Jadi aku belajar ya. Aku
aku akan menulis hiragananya dari kata-kata watashi wa Indonesia Jin desu. Di sini sudah tertulis bahasa Indonesianya, bukan bahasa Indonesia, romaji, tulisan romajinya. Lalu di sini ada kanjinya. Aku akan tulis di atasnya dengan hiragananya supaya aku bisa mengingat nih hiragananya seperti apa. Oke. Lalu kalimat kedua yaitu korewa hondes. Artinya ini adalah buku. Korewa. Kore. Wa. Hondes. Hon. Hon itu seperti Oke teman-teman, aku sudah belajar tentang dua pola kalimat dari halaman pertama buku ini, yaitu kalimat positif dan juga kalimat tanya. Aku sudah tulis contoh-contoh kalimatnya dengan hiragana. Ini kalimat positifnya ada 4 kalimat. Lalu ini untuk kalimat tanyanya ada juga 4 kalimat tanya. Aku tulis hiragananya di atas. Di sini diterangin ada romawinya, ada romajinya, terus ada contoh kalimatnya dan juga ada artinya dalam bahasa Indonesia. Jadi cukup memudahkan aku sebenarnya yang kosakatanya masih terlampau sedikit. Di halaman pertama aku cukup terbantukan sih menurut aku, buku ini oke lah dari halaman pertama. Nggak tahu nih halaman berikutnya apakah sama mudahnya seperti di halaman pertama atau malah aku tidak menemukan panduan yang cukup untuk aku sebagai pemula yang sedang belajar secara mandiri tanpa ada bantuan dari guru yang aku kalau kesulitan bisa bertanya langsung. Halaman ketiga itu ada untuk kalimat negatif, yaitu bukan dan juga tidak. Di sini disebut ada subjek, lalu keterangan, dan ini kalimat negatifnya. Kalimat negatifnya ada dewa arimasen, ja arimasen, dan ja nai desu. Lalu diikuti juga dengan contoh-contoh kalimat negatifnya. Lalu ini ada artinya dalam bahasa Indonesia. Oke, aku akan mulai. Oke teman-teman, aku sudah belajar halaman kedua, berarti total aku sudah belajar 3 pola kalimat. Yang pertama adalah kalimat positif, kedua kalimat tanya, dan yang terakhir kalimat negatif. Kalimat negatifnya ini bukan dan tidak, dan contoh kalimatnya yang pertama, karewa sensei dewa arimasen, dia bukan guru. Lalu kyou wa ame ja arimasen, hari ini tidak hujan. Lalu ketiga, korewa nihon ryori janai desu, ini bukan masakan Jepang. Lalu yang keempat, ashita wa yasumi janai desu, besok tidak libur. Ini dia pola kalimatnya, tidak dan bukan. Lalu ada subjek plus wa plus keterangan dan kalimat negatifnya. Dan kata negatifnya itu dewa arimasen, ja arimasen, dan janai desu. Setelah aku belajar di halaman yang ini tentang kalimat negatif, aku merasa agak kesulitan sih sebenarnya, karena di sini tidak ada keterangan lebih jelasnya nih kapan digunakan dewa arimasen, kapan digunakan ja arimasen, dan kapan digunakan janai desu. Cuman disebut bukan dan tidak, tapi tidak tahu nih yang bukan yang mana, yang tidak yang mana. Kalimat
3 dan 4 ya. Dua-duanya menggunakan jana des. Korewa nihon ryori jana des. Artinya ini bukan masakan Jepang. Lalu yang keempat, asitawa yasumi jana des. Artinya besok tidak libur. Dua-duanya menggunakan jana des, tapi diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu bukan dan tidak. Sementara yang tadi di atas, dia bukan guru, itu menggunakan dewa arimasen. Karewa sensei dewa arimasen. Dan kalimat yang satunya lagi, hari ini tidak hujan, dia tidak menggunakan jana des seperti besok tidak libur, tetapi menggunakan ja arimasen, yaitu kyou wa ame ja arimasen. Jadi aku masih rada-rada bingung kapan sih tepatnya digunakan dewa arimasen buat menunjukkan ini bukan, atau bukan dengan ja naides, atau tidak dengan menggunakan ja arimasen, atau tidak dengan ja naides. Di sini tidak dijelaskan gitu. Dan untuk aku yang belajar secara mandiri dan hanya mengandalkan, kalau hanya mengandalkan buku ini aja, aku merasa kebingungan teman-teman, karena tidak ada detailnya gitu, tidak ada informasi yang lebih detail lagi. Kapan aku gunakan dewa arimasen, kapan menggunakan ja arimasen, dan kapan menggunakan ja naides. Apa bedanya? Aku masih belum ngerti. Gitu sih. Terus lanjut nih ke halaman yang berikutnya, halaman keempat. Ini menggunakan mo atau juga. Pola kalimatnya yaitu subjek plus mo plus keterangan plus des atau plus mas. Seperti ini contohnya. Mo, subjek, wa, keterangan, das, dan mas. Lalu ada contoh kalimatnya dan ada artinya. Tapi lagi-lagi tidak dijelaskan das itu apa, mas itu apa, kapan menggunakan das, kapan menggunakan mas. Di sini tidak ada keterangan lebih lanjutnya gitu loh. Padahal kalau aku lihat dari artinya dalam bahasa Indonesia itu sama-sama juga. Nih, misalkan ya nomor 1, watashi mo gakusei desu. Saya juga murid. Lalu kalimat nomor 3, kare mo ikimasu. Dia juga pergi. Jadi aku gak ngerti ini kapan menggunakan des dan kapan menggunakan masu, karena bukan masu, tapi kapan menggunakan mas, karena tidak dijelaskan. Terus ashita mo hare desu, besok juga cerah. Dan yang keempat, tomodachi mo kimasu. Tomodachi mo kimasu, teman juga datang. Jadi gimana cara membedakannya dengan des dan juga mas? Pusing. Aku harus tanya ke Mbak Google kayaknya kalau kayak gini caranya. Apa bedanya? Seperti yang telah kita bahas di atas, mas digunakan sebagai sufiks untuk kata kerja, des digunakan sebagai sufiks untuk kata sifat, dan tidak pernah kata kerja. Oke. Wakata, bener nggak? Wakata itu mengerti? Oke, aku paham. Teman-teman, tadi aku kebingungan apa bedanya des dan mas, kapan digunakan des dan kapan digunakan mas, ketika aku baru belajar memasuki halaman ketiga. Setelah aku intip-intip halamannya, ternyata itu ada di halaman, aku menemukan di halaman ke-27, itu baru dijelaskan mengenai mas. Mas itu bentuk kata kerja positif. Lalu ada masita, bentuk kata kerja positif tapi lampau. Ada juga masen, bentuk kata kerja negatif. Lalu masen desita, bentuk kata kerja negatif tapi lampau. Ini dia penjelasannya. Mas, masita, masen, masen desita. Ini aku baru temukan di halaman ke-27. Walaupun mungkin ini bentuk kata kerja baru akan dijelaskan lebih lanjut di belakang, tapi menurut aku ada baiknya di depan-depan pun dikasih keterangannya supaya pelajar yang sedang belajar sendirian tidak kehilangan arah. Demikian review aku
mengenai buku panduan belajar bahasa Jepang ini, sekalian aku juga belajar. Bukunya cukup membantu walaupun ada kekurangannya menurut aku, seperti yang tadi aku bilang, yaitu kurangnya informasi yang lebih detail. Meskipun demikian, aku akan tetap belajar bahasa Jepang dari buku ini. Dan teman-teman yang juga sedang belajar bahasa Jepang atau pernah belajar bahasa Jepang, atau mungkin kalian asli orang Jepang, native yang berbahasa Jepang, komen dong, kasih aku tips yang efektif untuk belajar bahasa Jepang. Dan atau kalau misalkan aku tadi melakukan kesalahan dalam penulisan atau dalam pronunciation, dalam pelafalan, dikoreksi ya. Oke teman-teman, sekian review aku. Domo arigatou gozaimasu. Terima kasih banyak telah menonton video review ini. Jadi kalau kalian juga ingin terus melihat video-video terbaru dari kami, dari teman-teman di Map Buku, jangan lupa untuk di subscribe dan juga bunyikan notifikasinya supaya kalian mendapatkan update video terbaru dan juga live streaming kami. Dan juga jangan lupa untuk di follow Instagramnya @mabukbuku. Oke, terima kasih banyak sekali lagi dan jane, bye bye.